Kemudian kita ambil contoh lagi mobil. Mobil sebelum ada Ford, dulu harganya sekitar $2.500. Nah, Henry Ford mengubah cara produksi, yaitu dengan ban berjalan. Akhirnya dia bisa memproduksi mobil dengan harga cuma $800, sedangkan yang lain menjual $2.500. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini saya akan membawakan suatu topik yang berjudul memenangkan persaingan di masa sulit. Kenapa saya mengambil topik ini? Karena pada masa-masa sulit seperti ini, banyak orang berpikir bagaimana caranya bertahan. Kalau kita bertahan, maka nanti strategi yang akan kita lakukan adalah strategi untuk bertahan. Dan hasilnya, ya pasti hasilnya bertahan gitu. Nah, maka saya ingin mengubah cara berpikir kita. Dalam masa sulit ini, kita harus bisa memenangkan, menggarap pasar yang lebih besar lagi. Nah, dengan kita berpikir seperti itu, maka strategi yang akan kita lakukan adalah bagaimana caranya kita bertumbuh. Dulu saya berpikir bahwa produk yang murah dan baik itu sesuatu yang tidak mungkin. Karena dulu. Nah, tapi sekarang dengan adanya teknologi yang berubah, itu banyak perubahan terjadi. Kayak misalkan pada saat kita berbicara ke luar negeri, ada teman yang di luar negeri misalkan. Kalau dulu biayanya mahal sekali. Sekarang gratis, bahkan saya bisa melihat gambarnya juga, tapi gratis juga. Ya bayar internet, tapi tidak seberapa. Nah, kemudian kalau kita lihat mengirim surat, dulu mengirim surat repot sekali dan mahal gitu. Nah, sebetulnya apa sih yang menyebabkan perubahan biaya ini? Yang menyebabkan perubahan biaya ini adalah perbaikan proses dengan menggunakan teknologi yang menyebabkan biaya produksi itu menjadi turun. Contohnya misalkan kita bisa belajar pada saat ditemukannya mesin uap. Dulu yang namanya kain itu ditenun dengan tenaga manusia. Ya pakai mesin, tapi masih pakai tenaga manusia. Nah, sehingga biaya produksinya mahal. Begitu ada mesin uap ditemukan di sekitar abad ke-18, maka pabrik-pabrik tekstil semua menggunakan mesin uap. Dan yang tidak menggunakan mesin uap, biaya produksinya mahal, dia tidak bisa bersaing. Akhirnya banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, dan itu ada demo besar-besaran di Inggris pada saat itu. Nah, tapi dengan penggantian mesin uap ini, harga kain makin murah, pasarnya makin besar karena murah, banyak orang yang mampu, maka produksinya makin lama makin meningkat. Kemudian kita ambil contoh lagi mobil. Mobil sebelum ada Ford, dulu harganya sekitar $2.500. Nah, Henry Ford mengubah cara produksi, yaitu dengan ban berjalan. Akhirnya dia bisa memproduksi mobil dengan harga cuma $800, sedangkan yang lain menjual $2.500. Ini yang menyebabkan mobil Ford pada saat itu menyebar luas. Pada saat mobil Ford menyebar luas, kemudian produksi makin lama makin turun hingga mencapai angka $260. Dan ini pasarnya besar sekali. Jadi yang kita belajar dari slide ini sebetulnya adalah yang menyebabkan perubahan biaya itu adalah perbaikan proses. Ilmu ini ada teorinya yaitu value chain analysis yang digagas oleh Michael Porter. Value chain analysis itu ada dua bagian atas dan bagian bawah. Bagian bawah kita sebut sebagai primary activity. Nah, itu adalah proses produksi. Nah, kemudian yang supporting activities itu adalah yang di atas. Itu tentang infrastructure. Kemudian orang dan sebagainya yang menjalankan di primary activity. Beberapa puluh tahun yang lalu, sekitar 20 tahun yang lalu, di Indonesia itu terkenal sekali tentang BPR, Business Process Reengineering. Nah, banyak orang melakukan business process reengineering yang gagal. Kenapa? Karena yang dilakukan adalah primary activity-nya, sedangkan supporting activity tidak terlalu diperhatikan. Jadi pada saat kita menggunakan value chain analysis ini, perlu kita perhatikan dua-duanya. Nah, yang menarik di dalam value chain analysis ini adalah pada saat di primary activity itu.
Michael Porter mengatakan bahwa setiap penambahan biaya yang ada di dalam primary activity itu harus berpengaruh terhadap utilisasi oleh customer. Jadi kalau biaya yang timbul itu tidak menyebabkan perubahan perbaikan di customer, itu lebih baik kita drop. Misalkan, saya menggunakan notebook. Pertanyaannya adalah, saya menggunakan notebook untuk apa di dalam proses produksi itu? Saya cuma hanya untuk menulis, membuat PowerPoint. Maka saya cukup dengan misalkan i5 gitu. Nggak usah i7 dan yang tinggi-tinggi itu. Jadi itu cost-nya bisa di-reduce. Itu seperti itu. Nah, coba kita lihat sekarang di primary activity. Nah, primary activity ini sebetulnya adalah proses produksi. Tapi proses produksi di setiap perusahaan pasti beda-beda. Dan perusahaan jasa juga tidak sama dengan proses produksi ini. Nah, tapi yang penting di sini adalah bagaimana Michael Porter menggambarkan sesuatu proses di dalam sesuatu usaha sehingga dia bisa menghasilkan services, jasa, atau produk yang kita bisa jual. Nah, jadi yang pertama kita lihat adalah inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, kemudian services. Ini yang general. Nah, yang penting sebetulnya di dalam flow seperti ini, setiap flow itu kita lihat prosesnya. Bagaimana, apakah kita bisa lebih efisien lagi atau tidak. Pada saat dia menghasilkan 10.000 unit, maka yang tadinya efisien menjadi tidak efisien. Dan itu harus direview lagi. Nah, jadi yang disebut proses itu harus direview secara periodik. Terutama pada saat terjadi perubahan volume. Kemudian yang berikutnya adalah supporting activity. Supporting activity ini jadi penting sekali. Yang pertama adalah firm infrastructure. Kalau kita lihat di yang paling atas di situ, itu merupakan bagaimana misalkan culture perusahaan, terus bagaimana cara penanganan accounting-nya, finance-nya bagaimana. Ini tentang infrastruktur yang ada di dalam perusahaan itu. Nah, yang kedua adalah human resource. Human resource merupakan satu faktor yang penting juga di dalam kita mau membuat value chain analysis ini bisa menjadi bagus. Nah, yang ketiga, technology adoption. Karena kita belajar tadi bahwa teknologi berperan penting dalam kita melakukan efisiensi. Dalam kita melakukan perampingan proses, percepatan proses, dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah procurement. Kalau kita punya procurement yang baik, misalkan kita bisa saja kalau procurement yang nggak baik, waktu produksi, kemudian procurement-nya itu terlambat, maka produksinya berhenti. Nah, jadi ini akan mengganggu proses produksinya. Jadi procurement akan menjadi penting sekali. Nah, kalau kita lihat, banyak perusahaan yang dipentingkan adalah primary activity-nya. Karena dia melihat bahwa ya prosesnya seperti itu. Tapi primary activity ini sebetulnya dapat berjalan dengan baik kalau supporting activity-nya juga berjalan dengan baik juga. Seperti tadi saya contohkan tentang procurement. Apalagi tentang human resource-nya. Kalau kita punya proses yang bagus sekali, tetapi kemudian orang-orang yang menjalankan tidak ditrain dengan baik, maka dia tidak akan bisa menjalankan dengan baik. Hasilnya juga tidak baik. Nah, jadi kalau saya melihat bahwa supporting itu menjadi penting. Andal selama ini fokus di perbaikan di supporting activity. Sehingga kalau kita lihat, Andal tidak terlalu banyak inovasi yang bisa kita lihat di luaran. Kenapa? Karena kita perbaikin supporting activities-nya. Nah, sekarang saatnya kita mulai membangun proses lagi. Ya, sambil membangun supporting activity, kita juga memperbaiki primary activity. Coba sekarang kita lihat bagaimana di Andal. Kita mulai membangun manusianya. Jadi, seperti tadi kita lihat bahwa culture menjadi penting banget. Jadi selama 5 tahun ini kita membangun culture di dalam perusahaan. Nah, sejalan dengan pertumbuhan perusahaan, proses dan culture ini juga perlu dikembangkan nantinya. Jadi
pengembangan proses culture dengan pertumbuhan itu kita harus terus-menerus juga. Karena kan orang berganti, orang bertambah gitu ya. Kalau misalkan jumlah orangnya bertambah, kemudian kita culture-nya lemah, maka culture-nya akan berubah juga di situ. Nah, yang paling sulit memang di dalam value chain analysis ini adalah bagaimana kita mengembangkan manusianya. Nah, saya kasih contoh di sini tentang bagaimana proses di Andal. Kalau kita lihat proses di Andal itu seperti pabrik, walaupun kita services gitu. Jadi kita mulai dari awal sekali, kita punya yang namanya lead generator. Nah, ini bagaimana kita membangun lead. Artinya, tugas dari lead generator ini adalah bagaimana caranya kita create lead, terus kita pekerjaannya seperti itu. Nah, kalau ada lead yang bagus, maka dilempar ke application consultant. Nah, tugas application consultant di sini adalah untuk mencocokkan apakah perusahaan itu menjadi customer yang cocok atau tidak, yang kita sebut profiling. Calon customer ini kita lempar ke business consultant. Nah, di business consultant itu akan digali lebih jauh, kemudian mungkin didatengin, kemudian kita lihat lagi, kalau cocok, maka kita alihkan ke business analyst. Tujuan business analyst adalah untuk ngecek apakah business proses di customer itu cocok nggak dengan aplikasi kita. Kalau tidak cocok, kita flash. Tapi kalau cocok, kita lanjutkan lagi ke proses closing sales. Nah, itu dilakukan oleh business consultant. Nah, setelah selesai, financial selesai, maka diberikan ke system integrator. Nah, system integrator ini tugasnya adalah melakukan implementasi ke customer. Dan kalau sudah selesai melakukan proses implementasi, maka customer ini dilimpahkan lagi ke application consultant. Nah, jadi kalau kita lihat flow ini, itu semuanya setiap kotak itu mempunyai tugas yang berbeda-beda. Nah, yang menarik sebetulnya dari setiap kotak itu kita mendapatkan feedback. Kalau yang dulunya belum menjadi customer, feedbacknya adalah product features wishlist. Kalau sudah menjadi customer, hasilnya adalah product improvement. Maka kalau kita lihat di Andal, product improvement-nya cepat sekali karena kita dapat feedback juga banyak. Dari 600 sekian customer, feedback-nya lumayan banyak gitu, sehingga kita dapat improve produk yang cepat sekali gitu. Nah, dari hasil product improvement dan product features wishlist ini, itu akan direview oleh product manager, kemudian product manager akan menentukan mana-mana yang akan kita masukkan ke dalam produk yang berikutnya. Nah, kemudian setelah di-develop dan sebagainya, kemudian jadilah product release. Nah, jadi product release itu dilakukan secara rutin karena kita bisa mendapatkan feedback yang cukup lumayan banyak. Nah, dari sini pelajaran apa sebetulnya yang kita dapatkan? Di dalam kita mengembangkan usaha, pengembangan sumber daya manusia itu harus dilakukan secara berkesinambungan terus-menerus. Tanpa kita melakukan pengembangan sumber daya manusia, kita tidak bisa melakukan inovasi yang cukup bagus gitu. Nah, yang kedua adalah proses bisnis yang efisien. Nah, proses bisnis yang efisien ini menurut saya akan berubah sejalan dengan perkembangan bisnis itu sendiri. Sebagai contoh, misalkan di Andal. Dulu, pada saat kita melakukan penagihan ke customer, itu kita menggunakan amplop coklat. Jadi artinya tagihan itu kita masukkan ke amplop, kemudian amplopnya kita kasih label, terus kemudian kita kirim. Tapi lama-kelamaan, jumlah customer makin banyak, hal ini menjadi tidak efisien. Maka kita ubah caranya dengan menggunakan amplop jendela. Amplop yang ada jendelanya. Nah, jadi pada saat kita masukkan ke dalam amplop, alamatnya udah ada di situ. Ini efisien sekali. Yang tadinya pada saat kita menambah customer harus menambah karyawan, kita tidak perlu menambah karyawan. Dan prosesnya menjadi efisien, kesalahan dan sebagainya itu akan berkurang. Kalau amplop coklat, isinya apa, labelnya apa bisa berbeda. Nah, ini sesuatu hal yang improvement menurut saya. Hal kecil,
tapi dampaknya luar biasa. Baik teman-teman sekalian, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan sharing saya dapat bermanfaat. Terima kasih.